Saudara-saudara, Presiden Joko Widodo telah mengcopy-paste gaya kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Gaya kepemimpinan, perilaku kekuasaan yang otoriter, nepotis, dan politik belah bambu telah sempurna mengantarkan Presiden Soeharto sebagai penguasa di negeri ini selama 32 tahun. Jokowi telah mengadaptasi perilaku itu, bahkan lebih daripada itu, yaitu gaya politik belah bambu. Gaya politik belah bambu ini bahkan lebih jahat dan lebih kejam daripada perilaku penguasa Orde Baru itu. Kalau Presiden Soeharto membangun politik dinasti di saat-saat di penghujung kekuasaan, tidak seperti Presiden Jokowi, sudah nampak fenomena keserakahan politik, keserakahan kekuasaan. Di hujung kekuasaan Presiden Jokowi semakin memberikan konfirmasi politik belah bambu dan penyalahgunaan kekuasaan itu semakin jelas dengan menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan, instrumen partai politik untuk melanggengkan birahi kekuasaan dan membangun politik famili dan politik dinasti. Politik copy paste itu telah sempurna menjadikan Presiden Jokowi dalam tanda kutip sebagai penguasa Jawa saat ini di tengah sistem demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan negeri ini. Tetapi Jokowi telah membonsai demokrasi itu ke dalam nuansa perilaku politik autokrasi, politik kekuasaan versus negara kerajaan dalam bungkus demokrasi. Saudara, Jokowi memang orang yang pintar membuat negeri ini menjadi negeri terperangkap kepada praktek kleptokrasi. Para perampok-perampok ekonomi negara, para petualang politik telah menjadikan institusi kekuasaan dan para petualang itu mereposisi diri masuk dalam jaringan lingkaran kekuasaan, dan bahkan para penjahat-penjahat politik itu membonceng di dalam barisan partai politik membangun aliansi kepentingan bisnis dan politik. Partai politik sedang menjadi barak berkumpulnya para mafia ekonomi dan politik. Partai politik tidak lagi menjadi satu instrumen demokrasi, pencerdasan yang bisa menjanjikan kecerdasan dan bangunan literasi yang semakin kokoh di negeri ini. Partai politik terperangkap dalam satu perilaku kartel perusahaan yang diisi oleh orang yang bermentalitas keserakahan, dan itu yang dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi di saat-saat menjelang kejatuhan kekuasaan atau berakhirnya kekuasaan, panggung kekuasaan Jokowi. Orde Baru berkuasa, Soeharto wajar kalau menggunakan kekuasaan secara militeristik karena background sebagai seorang tentara, seorang jenderal. Yang lucu dan ajaib adalah Jokowi yang dipersisikan sebagai bagian dari penguasa civil society, tetapi perilaku kekuasaan semakin jelas. Watak-watak
militeristik, watak-watak otoriter yang dipertontonkan di penghujung kekuasaan, negara sudah menjadi bagian dari satu perbandingan politik dan ekonomi. Dan ini persis apa yang terjadi di era kekuasaan Orde Baru. Saudara, ketidakpercayaan dan sorotan terhadap Presiden ini, Presiden Jokowi, semakin menjadi-jadi yang berpuncak kepada tuntutan pemakzulan pelengseran terhadap Jokowi, karena publik sudah menganggap Jokowi tidak memiliki lagi kompetensi untuk mengelola negeri ini. Para pengikut loyalis Jokowi semakin panik, mengiringi kepanikan Jokowi karena salah satu kontestasi atau paslon yang ikut di dalam perebutan kekuasaan, khususnya Anies Baswedan, dan ini bukan satu rivalitas yang ringan, ditambah lagi Ganjar Pranowo. Jadi ada satu sinergisitas antara paslon 01 dan 03. Apa yang kita saksikan dalam beberapa hari terakhir ini telah menjadikan paslon 02 menjadi common enemy, musuh bersama. Sebetulnya bukan tidak suka kepada Prabowo Subianto, pasangan 02, tetapi di situ ada keterlibatan cawe-cawe politik Jokowi, dan Jokowi menjadi satu master plan dari strategi pemenangan paslon kedua ini. Seharusnya Jokowi itu harus netral sebagai presiden, tetapi beliau keluar masuk kampung, membagi BLT, membagi program populis seperti bantuan sosial sebagai satu bentuk strategi mobilisasi untuk pemenangan paslon nomor 2. Ini yang membuat rakyat sudah marah, bosan, jenuh melihat perilaku politik cawe-cawe Jokowi, dan betul-betul sempurna menggunakan instrumen kekuasaan, instrumen politik, ekonomi, dan jaringan patronase politik dan jaringan bisnis yang ada di dalam kuasa atau kendali Jokowi ini. Inilah fenomena yang terjadi di dalam panggung demokrasi saat-saat menjelang Pilpres ini. Bisakah Pilpres ini tanpa Jokowi? Tentu saja semua publik mengatakan tidak. Hanya ada satu cara: segera melengsarkan, memaksulkan Jokowi supaya negeri ini tidak terpuruk, tidak mengalami the danger of democracy, karena penyakit ini ada pada Jokowi. Jokowi bisa disebut sebagai pelaku political genocide atau penjahat politik di negeri ini, dan dinamika perpolitikan di negeri ini semakin mengalami defisit, mengalami kualitas demokrasi yang semakin rendah. Oleh karena itu, saudara-saudara, rakyat Indonesia, mari kita cerdas memilih presiden yang lebih kredibel dan memiliki political commitment terhadap bangsa negeri ini, bukan melanggengkan politik family dan politik dinasti. Terima kasih Anda telah menonton video Wahai Center Official. Salam waras dan salam perubahan.